Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi ibu? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita haruslah pandai dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Karena jika kekebalan tubuh kita sangat kuat, virus pun tidak akan mampu menyerang kita. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan melakukan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Seperti sarapan pada pagi hari. Ayo, siapa di sini yang belum sarapan? Sarapan dulu ya, agar saat belajar nanti konsentrasinya tidak buyar karena perut kalian lapar. Oke? Selanjutnya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, kita juga bisa melakukannya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi dan juga melakukan olahraga yang teratur setiap harinya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya ibu ingin tahu dulu nih, siapa aja yang sudah hadir pada hari ini. Bagi siswa dan siswi ibu yang sudah hadir, kalian bisa melakukan absensi dengan cara komen di channel YouTube di bawah ini dengan format nama dan kelas. Oke, baiklah. Materi pada hari ini yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Salasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik, hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda atau Salasin. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toalala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Kita mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka itu oleh Salasin disebut sebagai Proto Melayu dan Deutero Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, yang pertama ada Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari.
Selanjutnya, yang kedua yaitu Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, yang ketiga ada Melanosoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, Fiji, dan Vanuatu. Mereka tergolong rumpun Melanosoid. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanosoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Melanosoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanosoid dikenal dengan Paleolitikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sebelum Masehi, Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat pada saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat ini. Yang keempat yaitu Negrito dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedid. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro di Afrika serta Kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedid terdiri atas orang-orang yang kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedid di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, di Siak, dan di Sulawesi Pojok Tenggara. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Maka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Jadi kesimpulannya, pada saat persebaran nenek moyang di Indonesia sangat beragam karena proses kedatangannya pun tidak serempak. Keberagaman itu menjadikan Indonesia penuh warna karena memiliki begitu banyak suku bangsa, ras, dan bahasa yang dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada Ibu melalui aplikasi WhatsApp Group. Tetap semangat siswa dan siswi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.